3 gol tanpa balas bersarang ke gawang Indonesia. Dan yang paling menyakitkan, kekalahan itu terjadi di depan puluhan ribu pendukung sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar kenapa Indonesia kalah dari Vietnam, tapi apakah kekalahan ini membuktikan bahwa tanpa pemain keturunan yang bermain di Eropa, kualitas timnas Indonesia benar-benar turun drastis? Apakah level permainan timnas Indonesia saat ini memang hanya setara Kamboja? Dan yang lebih mengkhawatirkan, dengan performa seperti ini, apakah Indonesia masih layak dijagokan saat menghadapi Singapura yang kini tampil lebih terorganisasi di bawah Gapin Lee? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, kekalahan 3-0 dari Vietnam kemarin menjadi tamparan keras bagi Jun Hetman. Bukan hanya sekedar skor akhirnya sangat telak ya, tetapi karena Indonesia hampir tidak mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Vietnam terlihat lebih siap dalam segala aspek gitu ya. Mereka lebih tenang saat menguasai bola, lebih disiplin ketika bertahan, dan jauh lebih efektif ketika melakukan transisi menyerang. Sebaliknya, Indonesia justru kehilangan identitas yang selama ini kita lihat. 2 hari ini jujur aku nggak mood loh buat konten timnas Indonesia. Hancur kali loh permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Apalagi Nadio, one shot one goal. Dan inilah pekerjaan Roma terbesar John Hetman. Masalah pertama yang aku lihat adalah kualitas build up yang terlalu mudah dipatahkan. Saat Vietnam melakukan pressing tinggi gitu ya, para pemain Indonesia seringkali kehilangan opsi umpan. Jarak antar lini terlalu jauh. Gelandang sering terlambat turun membantu. Akibatnya, bek dipaksa beberapa kali memainkan bola panjang yang mudah dipotong lawan. Tim modern itu ya tidak hanya membutuhkan bek yang bisa bertahan loh. Mereka juga membutuhkan pemain belakang yang mampu memulai serangan dengan keputusan yang tepat. Di laga ini Indonesia gagal melakukannya teman-teman. Masalah kedua adalah transisi negatif. Begitu kehilangan bola ya, reaksi para pemain Indonesia sangat-sangat lambat. Vietnam berkali-kali loh menemukan ruang kosong sebelum Indonesia kembali membentuk organisasi bertahan. Inilah penyebab mengapa Vietnam begitu mudah loh menciptakan peluang. Sebenarnya ini udah terlihat ya saat menghadapi Kamboja dan Timur Leste. Karena lawannya jadi bawa kita ya, amanlah tuh gawang timnas. Sepak bola internasional saat ini ditentukan oleh 5 hingga 8 detik pertama setelah kehilangan bola. Kalau fase itu gagal dikuasai, wah lawan akan mendapatkan keuntungan besar dan timnas berkali-kali kalah dalam momen tersebut ya kan. Masalah berikutnya adalah kreativitas di lini tengah. Garuda terlalu bergantung pada Tom Hai. Ketika Tom Hai dikunci habislah kita. Tidak ada pola yang lain gitu ya untuk membongkar pertahanan lawan. Pergerakan tanpa bolanya pun minim. Rotasi posisi juga jarang terlihat. Akibatnya serangan Indonesia menjadi mudah ditebak. Saat Vietnam berhasil mematikan jalur utama distribusi bola gitu ya, Indonesia seperti kehilangan arah. Inilah yang membuat dominasi penguasaan bola jika ada ya, tidak menghasilkan ancaman nyata. Lalu muncul pertanyaan yang mulai rame dibicarakan teman-teman. Apakah tanpa pemain diaspora yang bermain di Eropa, kualitas timnas memang turun sejauh ini? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak gitu. Kehadiran pemain yang berkompetisi di level Eropa memang dapat meningkatkan ya kualitas tim melalui pengalaman, intensitas permainan, dan pengambilan keputusan. Namun sepak bola tetap permainan kolektif. Kalau struktur tim tidak berjalan ya,
Pemain berkualitas sekalipun akan kesulitan memberikan dampak maksimal. Sebaliknya, tim dengan organisasi yang solid sering mampu mengimbangi lawan yang secara individu lebih unggul. Jadi, kekalahan ini tidak bisa dibebankan hanya pada absennya pemain tertentu gitu ya. Malah aku melihatnya ada persoalan struktur permainan yang harus dibenahi. John Hetman perlu memastikan bahwa identitas tim tetap kuat, siapapun pemain yang diturunkan. Nah, sekarang mari melihat calon lawan timnas berikutnya, Singapura. Garuda akan melakoni laga tandang pada 7 Agustus mendatang. Lusa lah ya. Di bawah Gavin Lee, Singapura ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, teman-teman. Mereka mungkin tidak dipenuhi pemain bintang ya kan, tetapi mereka tampil jauh lebih disiplin sebagai sebuah tim. Organisasi pertahanan mereka rapi, jarak antar lini dijaga dengan baik. Mereka jarang terpancing keluar dari bentuk permainan. Saat bertahan, blok mereka kompak sehingga ruang di area tengah menjadi sangat sempit. Ketika merebut bola ya, Singapura tidak terburu-buru. Mereka membangun serangan dengan sabar. Umpan-umpan pendek dipakai untuk menarik lawan keluar sebelum mengalirkan bola ke ruang kosong. Pendekatan seperti ini membuat mereka tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik acak. Mereka memiliki rencana permainan yang lebih jelas gitu ya. Inilah yang harus diwaspadai Indonesia. Kalau pressing Indonesia kembali terlambat seperti saat menghadapi Vietnam, wah Singapura akan sangat nyaman menguasai tempo. Sebaliknya kalau Indonesia mampu memperbaiki koordinasi pressing gitu ya, mempercepat sirkulasi bola, dan lebih berani melakukan pergerakan tanpa bola, peluang untuk bangkit tentu tetap terbuka. Kunci kemenangan bukan sekedar menguasai bola, teman-teman. Yang lebih penting adalah bagaimana penguasaan bola itu menghasilkan peluang berkualitas ya kan. Indonesia juga harus tampil lebih agresif dalam duel, lebih cepat mengambil keputusan dan lebih tenang di sepertiga akhir lapangan. Mental menjadi faktor yang tidak kalah penting juga ya teman-teman. Setelah kalah telak, ya tentu kepercayaan diri pemain biasanya ikut menurun. Disinilah peran John Hetman akan benar-benar diuji. Pelatih itu bukan hanya menyusun strategi, ia juga harus mampu mengembalikan keyakinan para pemain bahwa satu hasil buruk tidak menentukan keseluruhan turnamen. Masih ada kesempatan untuk bangkit. Asa itu masih ada. Masih tersisa satu laga melawan Singapura. Aku optimis Garuda menang atas The Lions dan lolos ke babak semifinal insya Allah. Semoga Allah mudahkan lah ya. Kalian gimana? Optimis nggak? Jadi menurut kalian gimana? Apakah benar absennya pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat kualitas timnas langsung turun drastis? Atau justru masalah utamanya ada pada organisasi permainan yang belum matang? Dan satu pertanyaan besar lainnya, apakah Indonesia mampu bangkit dan mengalahkan Singapura atau justru kembali kehilangan poin dan gagal melaju ke semifinal? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.